Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Om Yoyo Ngalam. Ini akan bercerita mengenai katana atau katana merah ini yang tahun 2000. Apa saja yang saya robah, terus kemampuannya sudah sampai mana aja. Ini bukan cuma ngomong, saya itu males kalau ngomong, membuktikannya gitu loh. Jadi ini perjalanan mobil ini dari Jakarta kemarin ke Malang. Terus saya taruh di Malang, berapa lama kemudian saya kembali ke Malang. Karena di Malang ada acara untuk skin ya, skin Ceter Malang, HUT yang ke-10 atau anniversary yang ke-10 saya hadir. Di sana rekan-rekan Malang itu dimeriahkan di laut, di pinggir laut. Setelah di pinggir laut kita diajak main ke salah satu pantai lagi yang namanya Pasir Besi apa. Kita masuk ke hutan sedikit ya lumayan, terus kita diajak nyebur ke sedikit di semacam kayak pasir itu, kita ngelewatin sungai, kita nyebur. Ini masih oke juga. Kalau lewat yang tadi sedikit bukit-bukit lumayan. Setelah dari situ saya melanjutkan, diajak keluar, diajak main ke sungai Bare apa itu ya. Kita diajak main ke sungai. Ini saya coba nyebur ke sungai, saya buat lari-lari atau jalan di sungai. Jari wong Jawa riwa-riwi, sliwar-sliwer, aman-aman aja. Oke. Terus setelah itu saya nyampe di rumah, saya tidur. Pagi-pagi saya langsung pagi langsung saya ke Bromo. Ini saya tes Bromo, dia lewat dari Malang kita mengarah ke Tumpang. Dari Tumpang kita ke Gubuk Laka. Dari Gubuk Laka kita mengarah ke pertigaan Bromo Semeru. Wah itu kalau mesin nggak betul-betul bagus. Kalau kita mulai dari Tumpang ke Gubuk Laka sampai ke pertigaan Semeru, ya saya jamin deh, kalau nggak bagus tak jamin pasti overhead. Ya. Itu pengalaman yang sering saya lihat. Kecuali lewat jalur lain ya. Kalau lewat jalur lain itu bisa lewat Pasuruan, Tosari, atau Probolinggo apa Lumajang ya. Oh iya, Probolinggo sana. Atau lewat Kandangan. Ya mungkin tanjakannya nggak begitu. Kalau di Gubuk Laka itu tanjakannya panjang-panjang. Jadi kalau napasnya nggak bagus ya udah. Moprot di situ, itu Pak yang saya tahu. Oke, kita mulai masuk. Ini saya menggunakan bumper ini namanya airbag lumayan besar ya bumper. Terus untuk bumper belakang sama yang ada ban serepnya. Nah itu ada ban serepnya di bumper belakangnya lur, ya gitu. Ini ya. Nah itu kalau dibuka ya, saya menggunakan bumper belakangnya begini, bisa naruh ban serep. Terus kursi belakang saya lepas, karena putra saya itu nggak mau kalau ada bangku, maunya gini. Terus nanti dikelari kasur, dia senangnya setengah mati. Ada ini buat nyemprot kalau terjadi apa-apa. Terus dia minta pasang kipas di sini. Terus ini lampu, dia hobi nih lampu gini terang sekali katanya. Dan saya cukup satu itu aja. Ini mengenai daleman belakang kayak gini lur. Ya, terus kita bercerita mengenai dalam dulu sebelum kita arah ke mesin ya. Nih, dalam biasa-biasa saja. Saya menggunakan kamera ini. Ini kamera murah kok lur. Jadi sekarang itu peralatan dari Cina udah masuk itu murah. Ini cuma 75.000 kamera gini. Cuma kartunya ini agak lumayan ya. Kalau yang bagus agak lumayan. Kekuatan kartunya cuma 3
32 GB kalau nggak salah. Terus kameranya cukup apa ya? Cukup terang. Cukup bagus juga. Lumayan dah. Nah, tuh mulai nyala kan? Nih. Lur, nyala lur. Nah. Ya, tuh terang kan? Tuh kan kelihatan kan? Ini lumayan terang untuk kamera. Lumayan terang. Murah kok kameranya 75, kita beli di online ya. Saya lepas ya. Dia lepas gini langsung mati di antara. Soalnya di dalam kamera nggak ada baterainya kayaknya. Itu untuk kamera. Terus tip atau radionya saya lepas. Oh iya. TC. Nah, ini TC ini kan udah 44 double gardan, cuma TC-nya Katana Jimmy itu kan agak mahal. Saya beli punya Pajero Mini ini Pajero Mini lur. Jadi kalau Pajero Mini itu kalau begini ke belakang gini ini 42 high 42 ini. Ini apa ini namanya ya? Iya ya. 2 ya. Ini 2 high. Kalau 2H, kalau kita ketengahkan gini, ini 4 high, ini 4 high lur, ini 4 high, ini 4 high. Kalau kita tekan ke bawah, kita dorong ke depan gini, ini 4 low, dia low. Kalau di tengah high, kalau kita mundur ke belakang sekali ini 2 ya, 2 high. Kira-kira kayak itu yang saya tahu di Pajero Mini. Terus kekuatannya ya cukup lumayan lah. Cuma memang agak kosong, nggak, kontanitasnya agak berkurang kalau kita pakai apa ya Pajero Mini ini. Soalnya kan Pajero Mini itu TC kayak kecil gitu, cuma kekuatan mesinnya Pajero kan besar. Kalau ini kan cuma 1000. Nah itu ya kelihatan nggak ya lur? Tuh. Nah itu kelihatan lur ya. Itu TC Pajero Mininya. Ya, terus kalau untuk VG-nya saya pakai standar aja 9 berapa ya, 93 berapa gitu kira-kira itu PC-nya saya standar aja. Terus ban saya menggunakan 31, ini ban 31 lur. Kalau bannya sudah 33 itu mesinnya kasihan. Paling tidak mesinnya udah diroba-roba. Bahkan kalaupun terpasang, udah jadi kura-kura, larinya pelan, nggak bisa kencang. Menurut saya. Kecuali kalau biasa rata-rata kan, kalau Jimmy mesinnya diganti tuh ada yang ganti kijang, nah itu mungkin mampu ya. Cuma kalau saya sarankan gunakanlah 31 aja. Ini kan 31 ban ukuran apa ya, Safiro ya. Ya. Iya, Safiro ini. Safiro Extraclick cuma yang komodo ini. Jadi ukurannya itu bannya ini ukurannya 31 kali 10 garis lurus 5 ring 15 terus LT. Wah, ini enak Ini bannya agak lebar. Kita pakai di pasir juga enak, kita pakai di tanah lumpur juga enak gitu. Cuma agak berat dikit aja, jadi gitu. Tapi enggak kok, enggak begitu. Terus kalau anting belakang, saya pakai standar aja, cuma udah saya tinggikan dikit. Terus untuk anting depan saya pakai, kalau aslinya dia kan 8, ini saya buat 10. Nah, cara membuat itu gini. Ini saya beli anting ukuran kelihatan nggak lur? Ukuran 15 tuh ini sama ini. Kalau ini saya taruh sini jadi 12. Kalau ini saya taruh sini ini jadi 10. Jadi anting kalau beli anting yang 15 saja nanti dibawa ke tukang bobot, kita mau dikasih seperti itu tadi, bisa dipakai 10, bisa dipakai 12, bisa juga dipakai 15. Itu pengalamannya. Nah, ini begini aja biasa, nggak seperti punya orang-orang udah dipasang rongbar atau besi yang gimana. Ini standarnya aja. Terus masalah mesin ya, aduh, masalah mesin kita buka. Orang sih mana ya, ini mesin ledok. Mesin
Pertama kita bahas rem. Kalau mobil dibuat mainan atau dibuat ke off-road atau main lumpur, usahakan jangan dipasang booster kayak saya gini. Rem biasa aja, karena kalau mesinnya sewaktu-waktu kita turunan mati, remnya itu nggak bagel, remnya oke lur. Itu pengalaman saya dari rem ya. Kalau power steering ini pakai power steering. Ya, ini pakai power steering. Terus untuk meredam apa ya, overheat, supaya mesin nggak terlampau panas, ini aja. Ini dipindah seperti di video belakang saya, bagaimana cara mindah mengatasi panas mesin yang berlebihan atau overheat. Nih, ini penting lur. Kalau kemarin ini nggak ditolong sama ini, mungkin ini sudah overheat ini waktu naik ke Bromo itu. Tapi berhubung sudah ada apa ya, pemindahan arus. Ya, pokoknya DC naik dikit gitu aja. Ya. Oke, apalagi kalau udah nyampe Bromo kan hawanya dingin, udah di bawah C terus lur. Kira-kira kayak gitu. Oh, ini putus ya. Oh, pantesan. Ini kabel masak lagi putus ini. So, harus dibenerin. Kabel masak putus. Nah, ini pompa bensin. Ini sering masalah lur. Apalagi kalau kita mengalami nanjak turun kapal jadi nanjak panjang. Kadang-kadang kan pengisapannya itu agak kosong. Nah, makanya ikutin seperti video saya cara-cara supaya apa ya, dipasang keling semua pengisapan supaya nggak ada angin palsu. Nah, terus kalau terjadi ininya pompa bensin utamanya ini bermasalah, saya selalu pasang ini di mobil. Ya, ini punyanya mobil Zebra. Jadi kalau ada masalah ini saya lepas pengisapan dari tangki, saya masukkan ke sini. Terus yang ini yang masuk ke karburator saya masukkan ke sini. Jadi langsung ini saya gunakan. Ini kan kabel tinggal min plusnya tek udah penuh lagi. Saya pakai ini. Ini enggak saya pakai kalau ada treble. Nanti posisinya udah bagus. Kalau memang nggak ada masalah lanjut. Biasanya kalau saya ke tol atau Jakarta Malang itu kan jauh lur. Saya selalu pakai gini karena kadang-kadang ya ini bukan saya beli bukan aslinya. Yang lokal aja, yang aslinya juga banyak yang bohong sekarang. Jadi ya mendingan saya beliin yang 140 150 kayak gitu, itu pompa. Saya tambah ini kalau ada sesuatu aja pindah, kalau enggak ya lanjut aja. Rata-rata bagus, asal jangan beli apa ya, asal jangan beli dalemannya. Kalau cuma beli karet dalemannya kadang-kadang kita masangnya nggak bagus atau pelatuknya pompa dia udah kemakan jadi bunyi tak gitu. Lebih bagus beliin komplit aja 140 150 udah oke. Itu mengenai bahan bakar atau bensin. Aki, kita bahas aki lagi. Kalau aki saya menggunakan yang besar Tuh, yang besar. Gitu. Ya tuh. Ini adalah 65 ampere. Saya menggunakan aki 65 ampere. Kalau aslinya dia kan cuma 32 ampere ya, yang aki kecil itu. Saya menggunakan aki besar aja. Terus dinamo ampernya saya buat yang standar. Sampean kan nanya, kenapa Iya, percuma orang dia cuma ngisi aja kok, ya. Kalau kita pakai peralatan wind, musik, segalanya itu masih mampu kok. Ya, kecuali kalau mesinnya mati-mati terus ya, karena windnya dipakai terus sampai berkali-kali ya mungkin bisa kehabisan. Kalau cuma ya 5-6 kali aja aman-aman pakai ini. Terus kalau ini dinamo ampere yang standar gini enaknya apa? Mesinnya nggak terlalu berat. Jadi untuk pengisian juga kan dia kecil, apa yang nggak segede yang ampernya yang gede-gede, yang kan orang-orang pada diganti. Itu cari masalah kalau saya bilang. Saya tuh lebih senang pakai yang ampere itu pakai yang aslinya, jadi ringan. Itu ya tadi mengenai aki saya menggunakan 65 ampere malan. Besar kan lur? Lihat tuh, besar kan? Tuh besar sekali kan? Tapi aman. Lalu kita ada apa-apa di jalan ya, mungkin mesin agak rewel, di starter berkali-kali juga enak-enak aja.
nggak sampai kehabisan setrum ya, jadi aman itu. Untuk pengapian kondensor ini platina, tapi kondensor nggak saya pakai karena saya menggunakan MCI. Jadi sangat membantu nih MCI ini. Platina setahun, 2 tahun atau 3 tahun nggak akan pernah ganti. Terus jarang nyetel platina. Saya ini udah semenjak saya dicek mau ke mana itu, dari Jakarta ke Malang, terus sampai sekarang kemarin saya buat main nggak pernah dicek, enak-enak aja lur gitu pengertiannya. Ini itu MCI-nya. Jadi kalau untuk mesin sedikit agak ngebul atau keluar asap, gunakan MCI itu aja. Untuk pengapian dia biru, hilang udah enak gitu loh lur. Itu pengertian saya. Ini mobil pakai AC. AC ya, pakai AC ini AC-nya. AC. Nah, ini AC, ini kompresor. Terus power steering saya pakai power steering. Enak juga. Nggak begitu kan, nggak ada arus bahayanya, nggak kayak di rem tadi. Nah, begitu pengertian ini di daleman mesin. Oke kan lur? Bagus kan lur? Kira-kira kayak begitu ya. Ya, kalau lampu biasalah, ini juga udah murah kok lampu-lampu gini. Ini di online udah cukup banyak. Kalau dulu berbau juta-jutaan, nah sekarang 800 saja atau 700 sudah 2. Coba lihat di online ya, udah murah, nggak kayak dulu. Kita tutup ya. Oh iya, mengenai ini. Ini penting ini. Ini banyak orang-orang yang, ini kan saya pakai punyanya tuaan Suzuki Fortura. Cuma asnya ini saya potong di dalamnya. Saya elas ke tuas aslinya. Jadi ini enak keras, denger ini lur. Tuh, jadi ini kacanya bersih sekali. Terus dia ini tidak gampang copot karena bautan, nggak kayak yang punya Katana kan baut samping suka pecah, apalagi produksi sekarang ya, dikencangi dikit jebol. Nah, kalau ini enak, ini keras lur. Terus kacanya betul-betul bersih kalau hujan, ya. Jadi ini nyentuh ke kacanya bener. Ini punyanya Suzuki Fortura. Terus nanti beli aja satu set gitu. Terus kan emang dia agak panjang kalau punyanya Fortura itu, tiangnya di tengah itu. Sampean potong aja agak dilas punya aslinya ke dinamo ke dinamo wiper. Nah itu gitu lur. Enak jadinya. Oke kan? Terus oh iya ban. Ban ini kan tadi udah saya jelaskan 31 kali 50 plus 5 terus ring 15 LT. Cuma bannya ini kan keluar lur. Kelihatan kan? Ini bannya keluar. Saya menggunakan adaptor 5 cm ya. Ini saya menggunakan adaptor 5 cm saya keluarkan. Jadi kalau adaptor usahakan beli aja yang besi. Jangan aluminium. Kalau aluminium itu begitu dol, udah nggak bisa dilas. Kalau besi itu begitu kita beli ya, kita beli besi, begitu dia ada losnya atau dolnya, kita copot, kita las di belakangnya. Itu kan enak nih lur, banyak agak keluar ya, bagus jadinya. Oh itu mengenai cerita Katana saya merah. Ya itu aja. Semoga sedikit. Mak saya ingatkan kalau ke Bromo atau naik gitu harus betul-betul mesin fit. Kalau mesinnya nggak fit ya udahlah. Atau mesinnya nggak bagus ya, saya jamin lah kalau lewat Gubuk Laka. Dan saya itu kemana-mana itu berani sendiri. Mungkin buat teman-teman ya yang kemana itu pasti kan wah takut bermasalah rombongan atau mengandalkan temennya nanti diwin, dideret. Ya kalau saya enggak, walaupun saya sampai ke titik 0 gitu saya berani sendiri. Apalagi cuma ke naik-naik ke gunung-gunung. Kalau off-road pun saya suka sendirian, hanya berdua sama anak saya. Kadang-kadang istri ikut. Aman walaupun saya nggak pakai win gini ini. Gitu loh, karena saya jaga itu untuk mesin, powernya. Kalau powernya dapat mah
ya namanya mobil Jeep ya, enak aja gitu. Kecuali kalau yang nggak masuk akal ya, yang dibuat tanding atau kalau cuma sekedar nanjak-nanjak hanya di atas ya 70-80 masih persen masih oke. Kalau udah 90 sampai 100% gitu itu kan yang buat tanding ya untuk off-road. Tapi kalau untuk kita main-main di lumpur, jalan berbetok, apalagi kalau sendiri asal sampean berani. ya enak itu loh. Cuma kan rata-rata orang nggak mau, takut ya, atau mungkin hobinya rame-rame atau dia sendiri takut. Saya ke Bromo aja jujur ya, sendiri. Ya kalau main kemana-mana itu sendiri, gitu loh. Soalnya pingin ngetes, kadang-kadang ya sama teman-teman gitu. Cuma ya apa ya? Kalau sendiri itu ada serunya itu. Menguji nyali diri ini berani enggak. Nanti kalau ada trouble bisa diatasi enggak. Terus apa ya, enggak ugal-ugalan. Kalau sendiri kan menjaga ya. Ini masih oke kok lu. Tuh kan, masih bagus kan. Tuh bannya kan juga kelihatan agak nongol. Oke, demikian aja. Semoga ini bermanfaat. Jadi saya ingatkan kalau sampean mau ke Bromo, kalau memang mau lewat Gubuk Laka ya jaga. Kalau lewat Pasuruan masih bisa lah, mesin agak gimana ya bisa, cuma nggak tahu nanti pulangnya. Karena pulangnya itu setelah turun Bromo naiknya agak. Tapi kalau ini mah kecil. Soalnya kan tanjakannya dia nikung nanjak itu gampang. Kalau di Gubuk Laka itu kan lurus panjang, nanjak kayak nggak habis-habisnya, nanti nikung nanjak lagi. Jadi panjang-panjang gitu. Dia tembusnya ke Senduro atau Semeru. Kalau dari Senduro, Semeru juga mampu lah ngatasi. Yang sulit itu kan kalau dari Gubuk Laka itu. Kalau dari Lumajang atau Pasuruan itu gampang. Walaupun mobil-mobil biasa nanjak dia. Yang berat itu yang dari Malang, Tumpang itu berat lur. Oke, itu aja. Selamat pagi, sehat selalu pagi, siang, malam. Semoga mendapatkan nikmat sehat, punya pikiran segeran kewarasan. Salam satu aspal ya kalau seneng jalan. Kalau katana nggak tahu ini. Salam satukan, jangan pisahkan kalau disekin gitu ya. Kalau kita pokoknya itu tadi, katana tiada matinya. Jimmy katana. Sehat selalu lur. Dimudahkan rezekinya, seger lan kewarasan. Semoga sedikit ini ada manfaatnya mengenai katana merah saya tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.